Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, saya, Pastor Adrianus Semiring, OFM Kapusin, mengajak kita untuk berefleksi sejenak dalam situasi ketakutan sekarang ini. Bahan rekoleksi singkat kita ini saya ambil oleh inspirasi dari suasana kita yang sedang mengurung diri, tercekam, takut. Maka dengan rekoleksi singkat ini mudah-mudahan Allah menyapa kita dan menguatkan kita dalam situasi yang mencekam ini. Karena kekuatan batin kita juga sungguh membantu kita semua untuk menghadapi virus corona ini. Di suasana seperti ini baik sekali kalau kita sedikit mengadakan rekoleksi singkat. Dan tema kita adalah COVID-19 dan manusia baru. Ada seorang kakek berkata kepada cucunya demikian, "Kalian lihat, kekuatan kakek tetap sama. Sejak masih muda sampai tua seperti ini. Masih sama." "Loh, apa buktinya, kek?" kata cucu-cucunya serta. "Kalian lihat batu besar di sana itu, luar biasa besar. Dulu ketika kakek masih muda, kakek tidak sanggup mengangkat batu itu. Dan sekarang pun kakek tetap tidak sanggup mengangkatnya." Ini sebuah kisah, cerita si kakek yang menyatakan bahwa dia sama saja dari dulu sampai sekarang. Sekarang mari kita lihat sebentar perintah Allah kepada Abram yang tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel menjadi besar di Mesir, tetapi karena semakin banyak jumlahnya, Raja Mesir yang sudah tidak lagi mengenal sejarah bangsa Israel mulai menekan perkembangan mereka dengan kerja paksa. Derita mereka semakin berat sehingga Allah memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Allah. Dan tidak mudah bagi Musa untuk meyakinkan bangsa Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Tapi setelah berjuang keras, Musa berhasil meyakinkan orang Israel dan juga Raja Firaun untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, yang seiman, di usianya yang sudah 75 tahun, tanpa sedikit pun kesulitan, Abraham meninggalkan tempat tinggalnya yang sudah mapan. Sebenarnya, dia bisa saja berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku sudah terlalu tua, biarlah aku mati di sini saja." Dan itu sedikit pun tidak terlintas dalam benak Abraham. Abraham percaya. Abraham sungguh percaya pada janji Allah, walau sangat sulit kiranya untuk percaya. Mengapa? Usianya saja sudah 75 tahun dan istrinya Sarai mandul. Dalam situasi ini, Allah menjanjikan baginya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencana dan kuasa Allah sama sekali tak mampu diprediksi oleh otak manusia yang sangat kecil, tapi terlanjur merasa berkuasa di atas segala-galanya. Sikap Abram ini menunjukkan sikap orang beriman yang tidak melekat pada apapun, rumah, tanah, dan semua bentuk keamanan yang telah dimilikinya selama ini. Dan inilah Bapak orang beriman.
ia melepaskan segala-galanya. Janji Allah terpenuhi oleh lahirnya Ishak di hari tua Sarai. Dari Ishak lahir Esau dan Yakub yang mencuri berkat anak sulung dari bapaknya yang sudah tua. Yakub menjadi bangsa besar yang menang bergulat dengan Tuhan, dikatakan dalam perjanjian lama. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Lalu bertanyalah Yakub, "Katakan jugalah namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namamu?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Ini tersurat dalam kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Tapi belum lagi jauh bergerak, bangsa Israel sudah bersungut-sungut mempersalahkan Musa. Mereka masih terkenang akan nikmatnya tinggal di Mesir dibandingkan dengan perjuangan yang dituntut dalam perjalanan yang panjang menuju tanah terjanji ini. Dan tiada henti-hentinya mereka bersungut dan melekat pada pengalaman enak di Mesir, katanya. "Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, dan kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih, segala sesuatu." Dan ini dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 5.